Ini kita mencoba bagaimana bisa bibit ini, benih ini cepat tumbuh. Nanti akan kita coba bagaimana caranya nanti. Biasanya kan sebulan. Ini kita bisa mencoba nanti lebih kurang dari sebulan. Wah, ini rahasia nih teman-teman. Ya. Assalamualaikum sahabat petani kopi, pemirsa channel Studi Kopi. Ketemu lagi dengan saya, Faisal. Pada video kali ini kita mau lihat-lihat bagaimana Pak Nedi melakukan penyemaian bibit kopi. Assalamualaikum Pak Nedi. Waalaikumsalam. Pak Nedi sekarang lagi barusan mengukur pH tanah ya Pak ya? Ya. Ini pH tanahnya berapa ini Pak? Ini setelah kita ukur ada sekitar 6,8 ya? 6,8 pH. Lumayan lah. Ini pH meter ini sangat berguna sekali buat mengukur pH tanah. Berarti 6,8 kondisi pH-nya ini bagus sekali nih dalam kondisi normal ya Pak ya? Iya, ya, normal. Ini untuk pembibitan kopi, ini ukuran bedengannya berapa meter ini Pak? Ini kita bikin 80 kali 8 meter. 80 kali 8 meter. Iya. Tanya-tanya dulu Pak, sebelumnya untuk persiapan bedengan ini seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, yang pertama tanah kita gemburkan lebih kurang 20 cm. Buat ketinggian 20 cm ya. 20 cm, kemudian kita bentuk 80 kali, terserah berapa kita mau bibitkan. Ini kita siapkan bibit sekitar 1 kilo seperempat. 1 kilo seperempat. Ya, untuk anak kira-kira 2.500. 2.500 biji lah ya. Iya. Untuk anak nanti. Ini kita persiapkan untuk tanam Desember atau Januari nanti. Tanam Desember, sekarang bulan September. Ya. Kemudian September diharapkan Oktober, November, Desember sudah mulai pindah ke polybag tuh ya. Iya. Ya sekali Januari lah, Februari lah paling udah bisa ditanam ya. Ini kita mencoba bagaimana bisa bibit ini, benih ini cepat tumbuh. Nanti akan kita coba bagaimana caranya nanti. Biasanya kan sebulan. Ini kita bisa mencoba nanti lebih kurang dari sebulan. Wah, ini rahasia nih teman-teman. Ya. Bagaimana supaya bibit ini atau kecambahan itu cepat tumbuh ya? Cepat tumbuh ya. Biasanya kan 2 bulan. Biasanya minimal 1 bulan biasa. Oh. 1 bulan. Ini kita usahakan bagaimana kurang dari sebulan, lebih cepat lagi nanti. Bisa di-share sekarang, Mbak? Dikasih informasinya, bocorannya. Nanti kita langsung kita praktekkan di sini. Oke. Ya, oke. Sebentar dulu. Pertama kita siapkan dulu bedengannya ini. Iya, ya. Pertama digemburkan. Setelah itu diberikan pupuk atau apa? Tidak kita beri pupuk apa-apa. Karena tanah kita ukur tadi. Dengan pH 7,6. pH-nya 6,8 berarti dalam kondisi normal. Tidak perlu tambah apa-apa lagi. Berarti nggak perlu pupuk lagi, nggak perlu dolomin lagi ya? Iya. Cuman nanti ada ini kita kasih arang ini nanti. Oh, ini arang. Arang ya. Pemberian arang jerami. Iya. Nanti setelah kita semai nanti kita langsung kita coba. Oke. Ini dulu. Siapkan dulu. Kemudian caranya juga berarti teman-teman ini tidak diberikan pupuk kandang. Iya. Beliau hanya menggemburkan tanahnya karena dicek tadi pH-nya sudah normal. Iya. Tidak perlu pemberian kapodolomit. Nah, kemudian dibuat garis-garis, baris-baris seperti ini. Jarak barisnya berapa nih Pak? 10 cm ya? 10 cm lebih kurang ya. Kemudian kopinya ditanam berjejer lurus begitu. Tujuannya adalah supaya pertama gampang menyiangi, membersihkan gulma-gulmanya. Nah, berarti itu step pertama kita siapkan bedengannya ya. Yang step kedua baru kita semai. Nah, ya, yang penting cara penyemai ini kayak gini. Ini yang pertama kita alir kayak gini. Jangan ada yang dempet ini. Kemudian kita usahakan
bibit ini terlentang, kemudian kita usahakan telungkup. Ditelungkupkan. Iya. Kenapa? Karena bakal apanya di bawah ini. Nah, makanya kita telungkupkan rata-rata. Kita Ditelungkupkan. Oke, Nah, oke. supaya cepat pertumbuhan akar cepat jalan. Nah, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, ternyata setelah kopinya ditaburkan, Pak Nedi memberikan ini apa nih, Pak? Ini adalah arang jerami. Oh, Arang jerami. Iya, Arang jerami. iya. Ya, awalnya ditutup pakai ini, nanti kita Oh, awalnya dari ini dulu. Iya. Nah, ini tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Oh, gitu. Nah, setelah diberikan arang, kita ratakan seperti itu. Iya. Tutup ya. Ini fungsinya alur-alur tadi sambil kita menutup, gampang kita menutupnya. Oke, oke. Ini ngomong-ngomong Pak Nedi, Ya. bibit yang kita semai ini sudah ada yang order ya? Ada Ya. sebagian udah ada yang Iya, pesan. tidak ada yang pesan. Nah, teman-teman, kalau mau pesan bibit ke Pak Nedi, Masih ada. Kalau masih bisa, tapi kalau dipesan ada, dulu. Ya, pesan dulu. Untuk nomor HP beliau saya tuliskan di deskripsi ya. Silakan cek di situ, langsung hubungan beliau. Saya order ya teman-teman, karena sekarang ini beliau tidak begitu banyak membuatnya, ada beberapa, tapi itu semua udah by order. Ini jenis kopi kita, kopi Robusta ya Pak Nedi ya? Robusta ya, Robusta. Ini ketinggiannya sekitar 900 mdpl. Untuk kopi Robusta cocok di sini. Nah, untuk kopi Arabica, pengalaman petani sini bagaimana Pak? Arabica bagus juga, cuman kelemahannya terlalu mudah diserang hama. Oh, Ya. terlalu mudah diserang hama penyakit. Iya. Kopi Arabica itu ya? Iya. Kemudian setelah ini kita tutup pakai kayak ini, kita tutup lagi pakai pakai mulsa, plastik mulsa. Plastik mulsa. Iya. Teman-teman, Pak Nedi ini sudah cukup lama berkebun kopi ya. Beliau menanam jenis kopi Robusta. Dan bibit yang digunakan untuk ini, beliau melakukan pemilihan atau seleksi. Pak Nedi, seperti apa seleksi yang Bapak lakukan untuk memilih benih yang mau kita semaikan ini? Ya, untuk seleksi benih, itu berawal dari batang kopi itu sendiri. Induknya? Ya, dari indukan. Performanya ya? Ya, yang pertama tentu udah berumur lebih kurang di atas 10 tahun ya. Di atas 10 tahun. Kemudian kita lihat mana yang buahnya itu ya, rapat, model buahnya itu rapat, kemudian besar-besar. Kemudian itu kita pilih, kita lihat mana yang kalau udah merah betul, kita cabut. Kita khusus ambil yang merah saja. Yang merah ya. Yang nggak cacat lah ya. Kan ada yang tunggal, ada yang isi 2. Kita pilih yang isi 2 aja ya berarti ya? Ya, yang isi 2. Yang isi 2 seperti ini. Yang merah-merah seperti ini. Ya, yang seperti ini. Kemudian setelah kita ambil yang merah, kemudian kita seleksi lagi, kita rambang. Oh, dirambang di air ya? Di air. Mana yang mengambang, kita buang. Kemudian kita ambil yang membenam saja. Yang membenam aja ambil. Kemudian kita pisahkan kulit dengan bijinya. Boleh pakai pulper, pakai tangan boleh aja. Kemudian kita angin-anginkan. Oh, angin-anginkan, tidak boleh kena matahari langsung ya? Jangan kena matahari langsung. Artinya bibit itu tidak terlalu basah dan tidak pula terlalu kering. Tidak terlalu kering ya, berarti tidak terlalu kering. Seperti inilah ya? Iya, seperti ini. Ini jadinya seperti ini? Iya.
Kemudian setelah kering seperti ini kita sortir lagi. Disortir lagi. Sortir lagi. Kayak gini kalau ada jamurnya atau ada lubangnya di dalam. Itu kita buang. Nah, ini kita buang lagi. Nah, kalau ada jamur kayak ini berarti ini rusak nih. Kita buang saja. Nah, bijinya rusak. Oh Iya. gitu. Nanti nggak bakalan tumbuh itu ya. Iya. Seperti itulah seleksi benih yang dilakukan oleh Pak Nedi, teman-teman. Baru dilakukan penyemaian seperti ini, ditutup dengan abu jerami. Ya, cara pembakaran untuk arang ini mudah. Setelah kita bakar, langsung kita siram. Setelah dibakar langsung disiram maksudnya Ya, gimana? langsung disiram pakai air. Nah, kalau tidak disiram dia akan jadi abu, dia akan putih apanya. Boleh pakai abu arang jerami atau arang sekam boleh juga. Dua-duanya sama bagusnya. Jadi teman-teman, arang atau abu jerami ini, jadi caranya setelah jerami dibakar, udah terbakar semua, itu langsung disiram. Supaya abunya ini tidak memutih. Kalau memutih tentu khasiatnya kurang ya. Iya, berbeda. Berbeda. Nah, itu salah satu tipsnya teman-teman. Setelah benih disemai, ditutup dengan arang jerami, kemudian dilakukan penyiraman teman-teman. Setelah disiram, ditutup dengan mulsa. Tujuannya adalah ya mempertahankan kelembapan. Mempertahankan kelembaban. Ya. Inilah salah satu triknya Pak Nedi supaya benih kopinya bisa tumbuh lebih cepat. Kalau biasanya memakan waktu 2 bulan, dan pengalaman Pak Nedi dengan cara ini tumbuhnya kecambah itu akan lebih cepat. Bisa 1 bulan Pak biasanya? 1 bulan kurang ya. Nah, biasanya 1 bulan teman-teman. Ini pasti mulsa selain daripada mempertahankan kelembapan, juga menghalangi pertumbuhan gulma. Jadi selain untuk menjaga kelembaban, dengan mulsa ini gulma juga dihambat pertumbuhannya dengan mulsa ini. Kemudian juga fungsi mulsa adalah karena ada warna hitam ini, biasanya akar lebih suka warna hitam. Akar lebih suka warna hitam. Iya. Boleh juga, boleh juga. Untuk mulsa ini kita boleh juga pakai mulsa jerami, juga bagus. Mulsa jerami juga bisa ya? Iya. Kita lihat gimana triknya Pak Nedi nih memasang mulsa. Kasih bilah sedikit di ujungnya, kemudian digulung. Buat petani-petani pemula, ini trik-trik ini kadang-kadang perlu kita ketahui. Mulsa ini kita buka setelah 15 hari setelah ini. Oh, 15 hari setelah ini kita buka mulsanya. Nah, teman-teman sudah menyaksikan di video dari awal sampai akhir. Itulah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pak Nedi. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya setelah 15 hari ke depan? Insya Allah kami akan update videonya di channel YouTube ini. Silakan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya, tulis komentar Anda di bawah. Mari kita saling berdiskusi, saling interaksi. Salam petani kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.